identitas. Kita tadi bilang, we are the working class. Kami kelas buruh. Kami dirikan partai ini buat buruh, buat petani, buat nelayan, miskin kota, perempuan termarginalkan, anak muda. Menurut saya memang begitu. Kita rubah aroma politik ini. Kenapa buruh perlu partai buruh? Semua partai di Indonesia didirikan oleh pengusaha, milik pengusaha, dibiayai oleh pengusaha, dan mendukung pengusaha. Mereka mendominasi politik di Indonesia. Kalangan pengusaha besar ada di kabinet, jajaran menteri, mempengaruhi pejabat atau duduk sebagai anggota parlemen. Laporan Liputan 6 pada tanggal 9 Oktober 2020 menyebutkan temuan peneliti P2PD Primargiansyah, yaitu 6 dari anggota DPR adalah pengusaha. Disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja hanyalah salah satu contoh bagaimana kekuatan pengusaha bekerja di parlemen. Aturan perundang-undangan dan kebijakan publik yang dikeluarkan negara lantas berpihak kepada pengusaha, orang kaya, dan kalangan pebisnis besar. Bersamaan dengan itu pula, masalah korupsi, kerusakan lingkungan, gap antara si kaya dan si miskin, kesejahteraan buruh, ketimpangan kepemilikan lahan, hukum, dan lain-lainnya masih terus terjadi. Oleh sebab itu, buruh harus memiliki partainya sendiri. Sebuah partai yang berbeda, sebuah partai yang dibangun dan bekerja untuk kepentingan buruh dan rakyat bekerja lainnya. Partai yang akan menjadi rumahnya petani, kaum muda, perempuan, masyarakat adat, dan kalangan terpinggirkan lainnya. Partai yang bukan miliknya kaum elit kaya. Lantas, bagaimana membentuk partai buruh? Pada pertengahan tahun ini, 11 organisasi rakyat telah menyepakati untuk membangun partai buruh. Mayoritas organisasi ini adalah organisasi buruh seperti KSPI, KPBI, dan lainnya. Terdapat pula organisasi petani. Dalam waktu yang cepat, struktur pengurus partai telah dibentuk di semua provinsi. Selanjutnya akan dilengkapi di kota atau kabupaten di Indonesia. Dibentuknya komite politik. Komite politik berisi individu maupun perwakilan organisasi yang berniat membangun partai bersama. Kemudian, apakah tugas komite politik? Pertama dan yang paling utama adalah membantu melengkapi instruktur partai. Untuk bisa ikut pemilu, kita harus memiliki struktur minimal di 100% provinsi, 75% kabupaten atau kota, 50% kecamatan, memiliki 1000 atau 1:1000 anggota di tiap kabupaten atau kota, dan tersedia kantor partai di setiap struktur. Apakah kita mampu? Ada 11 organisasi pendukung partai buruh. Mereka semua bahu-membahu mengerjakan ini. Di Indonesia ada 1000 serikat buruh, hampir 3 juta anggota serikat, 52 pekerja formal, dan 78 juta pekerja informal. Ada jutaan petani, pemuda, dan kaum terpinggirkan lainnya. Mereka saudara-saudara kita yang bisa diajak. Mereka telah lama dilukai partai-partai kaum elit kaya. Kita wajib mengetuk hati mereka untuk bergabung. Selain membangun struktur, apakah pekerjaan lainnya? Melakukan edukasi dan kampanye. Edukasi ditujukan untuk meningkatkan pemahaman politik calon pengurus dan pendukung partai. Kampanye ditujukan untuk menarik dukungan dari luar publik dalam membangun partai. Saya buruh, saya petani, saya pemuda, saya perempuan, saya ojek online, saya masyarakat adat, saya seniman, saya mahasiswa, saya pedagang kecil, saya YouTuber, saya penggiat lingkungan, saya supir, saya ibu rumah tangga, saya TKI, saya pengangguran, saya penggemar K-pop, saya gamers, dan lain-lainnya. Kami sepakat dengan upaya ini. Lalu apa yang harus kami lakukan? Maka yang dapat kamu lakukan dengan menghubungi pihak yang terkait dengan partai buruh. Nyatakan Anda ingin bergabung, daftarkan diri menjadi pengurus atau anggota partai buruh. Ikuti semua kegiatan yang diselenggarakan, ajak teman, saudara, dan kerabat lainnya. We are the working class. Kita kelas pekerja. Dari Studio 1 Medan, tim TV-nya Buruh mengabarkan. Demikian kabar buruh hari ini. Mohon like, subscribe, komen, dan share-nya ya teman-teman, agar suara buruh didengar seantero negeri ini. TV-nya Buruh, TV-nya kaum buruh.